Ketika cinta Rania bersemi, ia tak menyadari mertua dan suaminya diam-diam merencanakan kejatuhannya. Harta bendanya dikuras habis. Tapi saat mereka merasa di atas angin, Rania berbalik menyerang. Di malam penuh kebahagiaan mereka, polisi datang membacakan surat penangkapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Namaku Rania, seorang istri yang memilih berhijab sebagai bagian dari identitas dan keyakinanku. Hidupku terasa lengkap setelah menikah dengan suamiku, Fikri. Dia adalah sosok yang lembut, penuh perhatian, dan selalu mendukungku. Kami membangun rumah tangga dengan cinta dan kerja keras. Aku seorang pengusaha catering rumahan yang cukup sukses, sementara Fikri bekerja sebagai seorang manajer di salah satu perusahaan swasta. Rumah tangga kami dikelilingi kebahagiaan. Mertuaku, Ibu Salma, juga sangat baik padaku. Atau, setidaknya itu yang aku pikirkan. Sejak awal, Ibu Salma memperlakukanku seperti anak sendiri. Beliau sering datang ke rumah, membantu mengurus kebun kecil di belakang, dan bahkan sesekali ikut membantuku di dapur. Fikri adalah anak tunggal, jadi perhatian Ibu Salma sepenuhnya tercurah padanya, dan juga padaku. Aku merasa sangat bersyukur memiliki mertua seperti beliau. Keharmonisan kami seolah menjadi contoh bagi tetangga-tetangga. Mereka sering memuji betapa beruntungnya aku memiliki keluarga yang sangat menyayangiku. Puncak dari kebahagiaan kami adalah saat bisnis cateringku berkembang pesat. Aku berhasil mendapatkan kontrak besar untuk acara-acara korporat dan pernikahan. Keuntungan yang didapat sangat menjanjikan. Dengan keuntungan itu, aku memutuskan untuk membeli sebuah ruko yang rencananya akan kujadikan kafe kecil. Aku berencana untuk menamai kafe itu Senja Rindu, sebuah nama yang terinspirasi dari pertemuan pertamaku dengan Fikri. Fikri sangat mendukung keputusanku. Kami bahkan menghabiskan akhir pekan bersama untuk survei lokasi dan mencari desain interior yang sesuai. Suatu sore, saat Fikri sedang menghadiri rapat di luar kota, Ibu Salma datang ke rumah. Beliau membawa beberapa dokumen dan meminta bantuanku untuk mengurusnya. Dokumen-dokumen itu adalah surat-surat warisan dari almarhum ayahnya yang baru saja selesai diurus. Ibu Salma menjelaskan bahwa beliau membutuhkan tanda tanganku sebagai saksi, karena aku adalah menantu yang dipercaya. Aku tidak menaruh curiga sama sekali. Dengan polosnya, aku menandatangani setiap lembar dokumen yang beliau sodorkan. Sejak saat itu, ada yang berubah. Fikri mulai pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Sifatnya yang semula lembut, perlahan berubah menjadi dingin dan acuh tak acuh. Dia sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Aku berusaha untuk memahaminya, berpikir mungkin dia sedang stres dengan pekerjaannya. Namun, sikapnya semakin hari semakin menyakitkan. Kata-kata kasarnya membuat hatiku terasa perih. Ibu Salma pun demikian. Beliau yang dulu ramah dan hangat, kini sering menatapku dengan tatapan sinis. Aku mencoba mengajak Fikri bicara dari hati ke hati, tapi dia selalu menghindar. "Kamu tidak tahu apa-apa," katanya suatu malam, saat aku bertanya tentang perubahan sikapnya. "Jangan ikut campur urusanku." Kalimat itu bagaikan pedang yang menusuk hatiku. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Rumah yang dulu penuh tawa, kini terasa seperti neraka. Aku menangis dalam diam, mencoba mencari jawaban atas semua teka-teki ini. Bisnis cateringku juga mulai meredup. Kontrak-kontrak besar yang dulu ramai, kini satu persatu dibatalkan. Aku tidak tahu apa penyebabnya. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya nihil. Rasanya semua yang kuusahakan selama ini runtuh dalam sekejap. Aku merasa sangat putus asa. Saat aku menceritakan masalah ini pada Fikri, dia hanya acuh tak acuh dan berkata, "Ya sudah, kalau gagal berarti kamu memang tidak becus.
Kata-katanya membuatku semakin terpuruk. Pada saat yang sama, Ibu Salma terus mendesakku untuk menjual ruko yang baru saja aku beli. Alasannya, bisnis cateringku sudah tidak menjanjikan dan ruko itu hanya akan menjadi beban. Sebaiknya dijual saja, uangnya bisa dipakai untuk modal usaha yang lain, katanya dengan nada penuh bujukan. Aku menolak permintaannya, karena ruko itu adalah impianku. Tapi beliau tidak menyerah. Setiap hari, beliau datang dan terus merayuku untuk menjual ruko itu. Suatu hari, Fikri pulang dengan wajah sumringah. Dia mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan baru dengan gaji yang jauh lebih besar. Aku senang mendengarnya, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Kehadiran kebahagiaan Fikri terasa sangat asing. Seolah itu bukan kebahagiaan kami berdua, melainkan hanya miliknya. Dia bahkan tidak menceritakan detail pekerjaan barunya. Fikri hanya mengatakan, "Kamu tidak perlu tahu. Yang penting kita akan hidup enak." Sikap dingin Fikri berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh kebahagiaan yang berlebihan. Namun, itu bukan kebahagiaan yang aku rasakan bersamanya dulu. Ini lebih seperti kebahagiaan atas sesuatu yang dia sembunyikan dariku. Dia sering pergi keluar kota tanpa memberitahuku tujuannya. Bahkan ketika aku mencoba menghubunginya, dia selalu mengabaikan panggilan dan pesanku. Aku merasa kesepian. Di dalam rumah yang besar ini, aku hanya seorang diri. Setiap hari, aku hanya berdoa agar semua kembali seperti semula. Aku merindukan Fikri yang dulu, Fikri yang selalu menjadi tempatku bersandar. Namun, doaku tidak pernah terkabul. Fikri semakin jauh dariku, dan Ibu Salma semakin menunjukkan kebenciannya. Suatu malam, aku menemukan sebuah surat di meja kerja Fikri. Isinya adalah surat kesepakatan jual beli ruko atas namaku. Jantungku berdebar kencang. Aku mengambil surat itu dan membacanya perlahan. Tanda tanganku ada di sana. Sama persis seperti tanda tangan yang aku bubuhkan di dokumen-dokumen warisan Ibu Salma dulu. Aku merasa ada yang tidak beres. Tapi aku tidak ingin menuduh suamiku dan mertuaku tanpa bukti. Kecurigaanku semakin menjadi-jadi ketika Fikri dan Ibu Salma berbisik-bisik di dapur. Mereka tidak menyadari kehadiranku. Aku mendengar Ibu Salma berkata, "Semua sudah sesuai rencana, Fikri. Setelah ini, kita akan kaya raya." Fikri menjawab, "Betul, Bu. Si Rania tidak akan pernah tahu." Kata-kata itu membuat darahku mendidih. Aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Aku mulai menyelidiki. Aku menghubungi pihak bank yang mengurus penjualan ruko dan menanyakan perihal dokumen yang aku tanda tangani. Mereka menjelaskan bahwa dokumen itu adalah surat kuasa yang memberiku hak untuk menjual ruko atas nama Ibu Salma. Aku terkejut. Itu berarti Ibu Salma memanfaatkanku untuk menjual ruko itu. Tapi mengapa? Keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk bertanya pada Fikri. Aku menunjukkan surat jual beli ruko yang kutemukan semalam. Fikri terdiam sejenak, wajahnya pucat. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia tidak menjawab. Dia hanya menunduk, menghindari tatapanku. Aku merasa seperti sedang berbicara dengan orang asing. "Rania, dengarkan aku," akhirnya dia berkata. "Ini demi masa depan kita." Demi masa depan kita? Tapi ruko itu adalah impianku. Kenapa kamu menjualnya tanpa seizinku? Suaraku meninggi. Aku tidak bisa lagi menahan amarah dan kekecewaan. Dia tidak mengatakan apa-apa. "Fikri, jawab aku," desakku. "Kamu tidak akan mengerti, Rania. Ini semua adalah cara agar kita bisa hidup lebih baik. Kamu tidak perlu bekerja keras lagi. Biar aku yang mengurus semuanya." Hidup lebih baik? Tanpa impianku? Fikri, kamu bukan Fikri yang dulu ku kenal. Air mataku mulai mengalir. Kamu sudah berubah.
Setelah perdebatan yang panjang, Fikri akhirnya menyerah. Dia menceritakan semuanya. Uang hasil penjualan ruko yang seharusnya menjadi milikku, kini sepenuhnya berada di tangan Ibu Salma. Fikri juga ternyata tidak mendapatkan pekerjaan baru. Dia hanya mengatakan itu untuk membuatku senang. Aku tidak mengerti kenapa dia membohongiku. Fikri, kenapa ibu mengambil semua uang itu? Dan kenapa kamu membohongiku? Ibu membutuhkan uang itu untuk modal usaha. Dia tidak ingin kamu tahu karena dia tidak mau kamu khawatir. Tidak mau aku khawatir? Fikri, ibu mengambil semua uang hasil jerih payahku. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Fikri tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk, seolah menyesali perbuatannya. Tapi aku sudah tidak bisa mempercayainya lagi. Aku merasa dikhianati oleh dua orang yang paling aku cintai. Aku mencoba menghubungi Ibu Salma, tapi beliau tidak mengangkat teleponku. Aku pergi ke rumahnya, tapi beliau tidak mau menemuiku. Aku merasa sangat hancur. Bukan hanya uang yang hilang, tapi juga kepercayaan dan cinta yang selama ini aku bangun. Selama beberapa hari, aku mengurung diri di kamar. Aku tidak makan, tidak tidur. Aku hanya menangis. Aku merasa sangat bodoh karena telah mempercayai mereka. Aku merasa seperti boneka yang dimainkan. Fikri mencoba membujukku. Dia membawa makanan ke kamar, mencoba mengajakku bicara, tapi aku menolak. Aku tidak ingin melihat wajahnya. Wajahnya yang dulu penuh cinta, kini terasa sangat asing bagiku. Rania, aku tahu aku salah. Aku minta maaf, katanya suatu malam, sambil mengetuk pintu kamarku. Tolong buka pintunya. Aku tidak menjawab. Aku tidak ingin melihatnya. Aku terlalu sakit hati. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Aku tidak ingin membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku harus berjuang untuk hakku. Aku mulai mengumpulkan bukti-bukti. Aku menghubungi bank lagi, meminta salinan dokumen yang aku tanda tangani. Aku juga menghubungi notaris yang mengurus penjualan ruko. Notaris itu menjelaskan bahwa surat kuasa yang aku tanda tangani, jika ditinjau dari undang-undang, memiliki kelemahan. Surat kuasa itu tidak sah secara hukum, karena tidak disertai dengan tanda tangan saksi yang memadai. Notaris itu menyarankan agar aku membawa masalah ini ke jalur hukum. Aku merasa lega. Ada secercah harapan. Aku tidak sendirian. Aku memiliki bukti yang kuat. Aku juga menghubungi mantan karyawanku di catering. Mereka mengatakan bahwa Fikri dan Ibu Salma datang ke catering saat aku sedang pergi. Mereka memanipulasi karyawanku, mengatakan bahwa aku sudah tidak lagi mengurus catering itu. Mereka juga menyuruh karyawanku untuk tidak menerima pesanan dari klienku. Ternyata, itu adalah alasan mengapa bisnis cateringku hancur. Aku semakin marah. Mereka bukan hanya mengambil hartaku, tapi juga menghancurkan bisnis yang sudah aku bangun bertahun-tahun. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya hati. Fikri dan Ibu Salma tidak tahu bahwa aku sedang mengumpulkan bukti-bukti. Mereka mengira aku masih terpuruk dalam kesedihan. Mereka terus merayakan kemenangan mereka di belakangku. Mereka sering pulang larut malam, membawa barang-barang mewah. Mereka hidup dalam kemewahan, sementara aku hidup dalam penderitaan. Suatu malam, aku mendengar mereka berdebat di ruang tamu. Mereka berdebat tentang uang. Ibu Salma mengatakan bahwa uang itu adalah miliknya, sementara Fikri ingin menggunakan uang itu untuk membuka usaha sendiri. Mereka berteriak, saling menyalahkan, dan saling mengancam. Aku hanya mendengarkan dari balik pintu. Mereka terlalu sibuk dengan ego mereka, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Aku tersenyum dalam diam. Aku tidak perlu membalas dendam. Mereka sudah saling menghancurkan. Di tengah kekacauan itu, aku mendapatkan panggilan telepon dari Pak Ramadan, mantan pengacara almarhum ayahku.
Beliau menelepon karena menerima laporan dari notaris yang mengurus penjualan ruko. Notaris itu adalah kenalan lama Pak Ramadan. Aku menceritakan semua yang terjadi padanya. Mulai dari dokumen warisan yang aku tanda tangani, hingga bisnis cateringku yang hancur. Pak Ramadan mendengarkan dengan seksama. Setelah aku selesai bercerita, beliau mengatakan, "Rania, saya yakin ini adalah penipuan yang direncanakan. Anda harus mengambil tindakan hukum." Aku merasa lega. Setidaknya ada seseorang yang bisa membantuku. Aku menceritakan semua bukti yang sudah aku kumpulkan, mulai dari salinan dokumen, hingga kesaksian dari mantan karyawanku. Pak Ramadan sangat terkesan. "Anda sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik, Rania. Dengan bukti-bukti ini, kita akan memenangkan kasus ini." Aku meminta Pak Ramadan untuk merahasiakan semua ini dari Fikri dan Ibu Salma. Aku ingin mereka tetap merasa aman dan tidak curiga. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya jatuh dari puncak kebahagiaan. Pak Ramadan menyusun strategi. Beliau mengatakan bahwa kita harus melaporkan kasus ini ke polisi. Aku setuju. Aku sudah tidak bisa lagi menahan amarah dan kekecewaan ini. Aku ingin mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Kami pergi ke kantor polisi. Aku menceritakan semuanya pada petugas polisi. Aku menunjukkan semua bukti yang sudah aku kumpulkan. Petugas polisi mendengarkan dengan seksama. Setelah aku selesai bercerita, dia mengatakan, "Kasus ini adalah penipuan dan pemalsuan dokumen. Kami akan segera memprosesnya." Aku merasa sangat lega. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini. Aku merasa seperti beban yang berat di pundakku, kini sudah terangkat. Aku kembali ke rumah. Fikri dan Ibu Salma tidak ada di sana. Mereka pergi keluar kota untuk merayakan kemenangan mereka. Aku hanya menunggu. Aku tahu, hari pembalasan akan segera tiba. Di rumah, aku melakukan sesuatu yang sudah lama tidak aku lakukan. Aku membersihkan rumah. Aku memasak makanan kesukaanku. Aku memutar musik yang menenangkan. Aku mencoba untuk kembali menjadi Rania yang dulu, Rania yang selalu bahagia dan ceria. Malam harinya, Fikri dan Ibu Salma pulang. Mereka membawa banyak tas belanjaan. Wajah mereka sumringah, seolah tidak ada masalah di dunia ini. Aku hanya tersenyum melihat mereka. Mereka tidak tahu bahwa kebahagiaan mereka akan segera berakhir. "Dari mana saja, Fikri? Ibu?" tanyaku dengan nada yang lembut. "Dari Mal, Rania. Kami membeli beberapa barang." "Kamu mau?" tanyanya dengan nada mengejek. "Tidak, terima kasih," kataku. "Aku sudah punya banyak barang." Mereka menatapku dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa aku akan begitu tenang. Mereka mengira aku akan menangis dan marah-marah seperti biasanya. Malam itu, kami makan malam bersama. Mereka terus membicarakan rencana mereka. Mereka berencana untuk membuka kafe dengan uang hasil penjualan ruko. Mereka bahkan sudah memiliki nama untuk kafe itu, yaitu Kaya Raya. Aku hanya bisa tersenyum mendengar nama itu. Aku tahu, kafe itu tidak akan pernah terwujud. Setelah makan malam, Fikri dan Ibu Salma pergi ke ruang tamu. Mereka menyalakan televisi dan menonton film. Aku pergi ke kamar. Aku tidak ingin berada di dekat mereka. Aku terlalu muak. Aku duduk di kasur, sambil menunggu. Aku tahu, waktu pembalasan akan segera tiba. Aku menatap jam dinding. Sudah pukul 10 malam. Aku mulai merasa gelisah. Apakah polisi akan datang? Tiba-tiba, aku mendengar suara ketukan pintu. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, itu pasti mereka. Fikri dan Ibu Salma tidak curiga sama sekali. Mereka berteriak, "Siapa itu?" "Polisi." "Buka pintunya," jawab sebuah suara dari luar. Mereka terdiam. Mereka saling pandang. Wajah mereka pucat.
Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Aku hanya tersenyum dalam diam. Aku tahu, ini adalah akhir dari permainan mereka. Fikri membuka pintu. Di depan pintu, ada 2 orang petugas polisi. Mereka tidak memakai seragam, tapi aku tahu mereka adalah polisi. Selamat malam, Bapak Fikri dan Ibu Salma. Kami datang untuk membacakan surat penangkapan. Wajah Fikri dan Ibu Salma seketika membeku. Mereka saling pandang dengan tatapan tak percaya. Fikri mencoba membantah. Ada apa ini, Pak? Ada kesalahan, sepertinya. Tidak ada kesalahan, Bapak. Kami punya laporan penipuan dan pemalsuan dokumen atas nama Rania, jawab salah satu polisi sambil menunjukkan surat penangkapan. Seketika, tatapan Fikri dan Ibu Salma beralih ke arahku. Mata mereka membelalak. Ada amarah, kebingungan, dan kekecewaan di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa aku akan melakukan ini. Rania, apa-apaan ini? Teriak Fikri. Ini adalah keadilan. Fikri, jawabku dengan tenang. Kalian sudah mengambil semua hartaku. Kalian sudah menghancurkan bisnisku. Kalian pikir kalian bisa lolos begitu saja? Ibu Salma mencoba menyerangku. Dasar istri tidak tahu diri. Kamu berani melaporkan kami ke polisi. Polisi itu dengan cepat menahan Ibu Salma. Maaf, Bu, Anda harus ikut kami. Fikri mencoba menolong ibunya. Tunggu, Pak, ini semua salah paham. Kami akan mengurusnya. Maaf, Bapak, ini sudah menjadi kasus hukum. Kami harus membawa Anda berdua ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, jawab polisi itu. Di tengah kekacauan itu, aku hanya berdiri di sana, menyaksikan mereka. Aku tidak merasakan kebahagiaan atas penderitaan mereka. Aku hanya merasa lega. Lega karena akhirnya, keadilan terwujud. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya menunduk. Wajah mereka tertunduk malu. Mereka tidak menyangka bahwa aku akan seberani ini. Mereka mengira aku akan diam saja, menangis dalam diam, dan menerima takdirku. Polisi membawa mereka pergi. Aku hanya berdiri di depan pintu, menatap mobil polisi yang perlahan-lahan menghilang di balik kegelapan malam. Setelah mereka pergi, aku kembali ke dalam rumah. Rumah ini terasa begitu sepi. Tapi kali ini, kesepian itu terasa berbeda. Kesepian ini terasa seperti kedamaian. Aku tidak lagi merasa tertekan, tidak lagi merasa sakit hati. Aku pergi ke kamar Fikri. Aku menatap kasurnya. Aku teringat kenangan-kenangan kami di sini. Kenangan-kenangan yang terasa begitu indah, tapi sekarang terasa begitu pahit. Aku duduk di kursi di ruang tamu. Aku melihat ke sekeliling. Rumah yang dulu penuh dengan kehangatan, kini terasa seperti monumen kesedihan. Aku tahu, aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Aku harus pindah. Aku harus memulai hidup baru. Keesokan harinya, aku menghubungi Pak Ramadan. Aku menceritakan semua yang terjadi semalam. Pak Ramadan mengucapkan selamat. Rania, saya bangga dengan Anda. Anda sudah sangat berani. Terima kasih, Pak, kataku. Ini semua berkat bantuan Bapak. Pak Ramadan mengatakan bahwa kita harus segera mengurus masalah ini. Beliau akan membantu mengurus proses hukum. Kami pergi ke kantor polisi. Aku memberikan kesaksian. Aku menceritakan semuanya, mulai dari awal hingga akhir. Polisi itu mencatat semua yang aku katakan. Dia mengatakan bahwa kasus ini akan segera disidangkan. Aku juga menghubungi bank dan notaris lagi. Mereka bekerja sama denganku dan Pak Ramadan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Malam harinya, aku pergi ke rumah orang tuaku. Aku menceritakan semuanya pada mereka. Orang tuaku sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Fikri dan Ibu Salma bisa berbuat sekejam ini. Rania, kenapa kamu tidak menceritakan ini dari awal?
Tanya ibuku dengan nada cemas. Aku takut, Bu. Aku tidak ingin kalian khawatir, kataku. Ibuku memelukku dengan erat. Kamu sudah sangat berani, Rania. Kami bangga padamu. Ayahku juga memelukku. Jangan khawatir, Nak. Kami akan selalu ada untukmu. Aku merasa sangat lega. Aku tidak sendirian. Aku memiliki keluarga yang sangat menyayangiku. Aku memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuaku. Aku tidak ingin kembali ke rumah Fikri. Rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan pahit. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan panggilan dari Pak Ramadan. Beliau mengatakan bahwa Fikri dan Ibu Salma sudah ditetapkan sebagai tersangka. Aku merasa lega. Setidaknya, mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Proses hukum berjalan dengan cepat. Dengan bukti-bukti yang kuat, kasus ini tidak sulit untuk diselesaikan. Fikri dan Ibu Salma terus membantah. Tapi bukti-bukti yang kami miliki terlalu kuat untuk mereka bantah. Sidang pertama berlangsung. Fikri dan Ibu Salma datang dengan pengacara. Mereka mencoba untuk menunda-nunda proses sidang, tapi hakim tidak mengizinkannya. Aku memberikan kesaksian. Aku menceritakan semua yang mereka lakukan. Fikri dan Ibu Salma menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Tapi aku tidak takut. Aku tahu, aku di pihak yang benar. Setelah beberapa kali persidangan, akhirnya tiba saatnya pembacaan vonis. Fikri dan Ibu Salma datang ke pengadilan dengan wajah pucat. Mereka tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Hakim membacakan vonis. Fikri dan Ibu Salma dinyatakan bersalah atas tuduhan penipuan dan pemalsuan dokumen. Mereka dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa hukumannya akan seberat ini. Mereka menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya merasa lega. Setelah vonis dibacakan, mereka dibawa pergi oleh petugas. Aku hanya melihat mereka dari jauh. Aku tidak merasakan kepuasan. Aku hanya merasa kosong. Semua yang mereka lakukan, semua penderitaan yang aku alami, semua itu berakhir. Aku sudah mendapatkan hakku kembali. Namun, di balik semua ini, aku kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Aku kehilangan suamiku, aku kehilangan mertuaku. Aku kehilangan keluarga yang dulu begitu aku cintai. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Aku mencoba untuk memulai hidup baru. Aku kembali mengurus bisnis cateringku. Dengan bantuan teman-temanku, bisnis cateringku perlahan-lahan kembali pulih. Aku juga membuka kafe kecil di dekat rumah. Hidupku kembali normal. Tapi ada yang berbeda. Aku tidak lagi sepolos dulu. Aku menjadi lebih berhati-hati, lebih waspada. Aku tidak lagi mudah percaya pada orang lain. Suatu hari, aku mendapatkan panggilan dari Pak Ramadan. Beliau mengatakan bahwa Fikri ingin bertemu denganku. Aku terdiam sejenak. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Apakah kamu ingin menemuinya? Tanya Pak Ramadan. Aku tidak tahu, kataku. Pak Ramadan memintaku untuk berpikir dengan hati-hati. Ini adalah keputusanmu, Rania. Tidak ada yang bisa memaksamu. Aku berpikir keras. Aku tidak tahu apakah aku harus menemuinya. Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Tapi di sisi lain, aku merasa bahwa aku harus menemuinya. Aku ingin mengetahui apa yang dia rasakan sekarang. Aku ingin dia melihat bahwa aku sudah bangkit. Akhirnya, aku memutuskan untuk menemuinya. Aku datang ke penjara. Hati kecilku berdebar tak karuan. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan padanya. Aku tidak tahu apakah aku harus memaafkannya. Fikri datang. Wajahnya kurus, matanya cekung. Dia tidak lagi terlihat seperti Fikri yang aku kenal. Dia tampak seperti orang yang sudah hancur. Rania, katanya dengan suara bergetar. Apa yang kamu inginkan? Tanyaku dengan nada dingin.
Aku ingin meminta maaf, katanya. Aku tahu, aku sudah sangat jahat padamu. Aku sudah menyakitimu. Aku sudah mengambil semua yang kamu miliki. Kenapa kamu melakukan itu, Fikri? Tanyaku. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Dia menunduk. Aku tidak tahu. Aku hanya tergiur oleh kekayaan. Aku tidak menyadari bahwa kekayaan itu akan menghancurkan kita. Aku terdiam. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak tahu apakah aku harus memaafkannya. Rania, aku tahu, kamu tidak akan pernah bisa memaafkanku. Tapi, aku hanya ingin kamu tahu. Aku sangat menyesal, katanya. Aku merindukanmu. Air matanya mulai mengalir. Aku menatapnya. Aku melihat penyesalan yang tulus di matanya. Aku melihat penderitaan yang dia alami. Aku merasa sedih. Aku sudah memaafkanmu, Fikri, kataku. Dia menatapku dengan mata membelalak. Benarkah? Aku mengangguk. Ya, aku tidak ingin menyimpan kebencian di hatiku. Itu akan menghancurkan hidupku. Dia menangis. Dia menangis seperti anak kecil. Terima kasih, Rania. Terima kasih. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya diam. Setelah pertemuan itu, aku merasa lebih baik. Aku merasa seperti beban yang berat sudah terangkat dari pundakku. Aku sudah bisa memaafkannya. Aku sudah bisa move on. Beberapa bulan kemudian, aku mendapatkan panggilan dari Pak Ramadan. Beliau mengatakan bahwa Ibu Salma juga ingin bertemu denganku. Aku terdiam sejenak. Aku tidak tahu apakah aku harus menemuinya. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya. Dia adalah orang yang merencanakan semua ini. Dia adalah orang yang menghancurkan hidupku. Aku memutuskan untuk tidak menemuinya. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku tidak ingin mendengar kata-kata maafnya. Aku tidak ingin melihat wajahnya yang penuh dengan kebencian. Rania, kamu harus menemuinya, kata Pak Ramadan. Setidaknya, dengarkan apa yang ingin dia katakan. Aku berpikir keras. Mungkin Pak Ramadan benar. Mungkin aku harus menemuinya. Mungkin ini adalah cara untuk menyelesaikan semua ini. Akhirnya, aku memutuskan untuk menemuinya. Aku datang ke penjara. Hati kecilku berdebar tak karuan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa memaafkannya. Ibu Salma datang. Wajahnya kurus, matanya cekung. Dia tidak lagi terlihat seperti Ibu Salma yang aku kenal. Dia tampak seperti orang yang sudah hancur. Rania, katanya dengan suara serak. Apa yang ibu inginkan? Tanyaku dengan nada dingin. Aku ingin meminta maaf, katanya. Aku tahu, aku sudah sangat jahat padamu. Aku sudah menghancurkan hidupmu. Aku sudah mengambil semua yang kamu miliki. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Aku hanya iri, katanya. Aku iri dengan kebahagiaanmu. Aku iri dengan kesuksesanmu. Aku tidak menyadari bahwa iri hati itu akan menghancurkan kita. Aku terdiam. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak tahu harus bagaimana. Rania, aku tahu, kamu tidak akan pernah bisa memaafkanku. Tapi, aku hanya ingin kamu tahu. Aku sangat menyesal, katanya. Aku merindukanmu. Air matanya mulai mengalir. Aku menatapnya. Aku melihat penyesalan yang tulus di matanya. Aku melihat penderitaan yang dia alami. Aku merasa sedih. Aku sudah memaafkanmu, Ibu, kataku. Dia menatapku dengan mata membelalak. Benarkah? Aku mengangguk. Ya,
Aku tidak ingin menyimpan kebencian di hatiku. Itu akan menghancurkan hidupku. Dia menangis. Dia menangis seperti anak kecil. Terima kasih, Rania. Terima kasih. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya diam. Setelah pertemuan itu, aku merasa lebih baik. Aku merasa seperti beban yang berat sudah terangkat dari pundakku. Aku sudah bisa memaafkannya. Aku sudah bisa move on. Beberapa tahun kemudian, Fikri dan Ibu Salma dibebaskan dari penjara. Mereka datang ke rumahku. Mereka tidak lagi memiliki apa-apa. Mereka sudah kehilangan segalanya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak tahu apakah aku harus menerima mereka. Rania, kami tidak punya siapa-siapa lagi, kata Fikri. Kami hanya ingin hidup normal. Aku terdiam. Aku berpikir keras. Aku tahu, mereka sudah sangat jahat padaku. Tapi, mereka adalah keluargaku. Mereka adalah orang-orang yang dulu begitu aku cintai. Aku mengambil keputusan yang sulit. Aku memutuskan untuk menerima mereka. Aku tidak ingin mereka hidup dalam penderitaan. Aku ingin mereka memiliki kesempatan kedua. Aku membantu mereka mencari pekerjaan. Aku membantu mereka memulai hidup baru. Mereka sangat bersyukur. Mereka tidak menyangka bahwa aku akan seberani ini. Kami hidup bersama. Kami tidak lagi seperti dulu. Kami tidak lagi berbicara tentang kekayaan, tentang uang. Kami hanya berbicara tentang hidup. Kami mencoba untuk memperbaiki hubungan kami. Fikri dan Ibu Salma sudah berubah. Mereka tidak lagi tamak. Mereka tidak lagi penuh dengan kebencian. Mereka menjadi orang yang lebih baik. Aku merasa bahagia. Hidupku tidak sempurna. Tapi setidaknya, aku memiliki keluarga. Aku memiliki cinta. Aku memiliki kedamaian. Hidup berjalan. Aku menjalani hari-hariku dengan tenang, fokus pada bisnis catering dan kafe yang semakin berkembang. Fikri dan Ibu Salma, setelah beberapa bulan beradaptasi, mulai menemukan ritme hidup baru. Fikri bekerja di sebuah toko buku, dan Ibu Salma membantu di dapur kafe. Mereka tidak lagi memiliki ambisi besar, hanya keinginan untuk hidup sederhana dan damai. Perubahan ini membuatku merasa lega. Ini adalah Fikri yang kukenal, dan Ibu Salma yang kusayangi. Namun, suatu sore, sebuah mobil mewah berhenti di depan kafenya. Seorang pria berjas rapi keluar dari mobil itu. Dia menatapku dengan tatapan yang aneh. Aku tidak mengenalnya, tapi entah kenapa, wajahnya terasa familiar. "Anda Rania, istri Fikri?" tanyanya. "Ya, benar. Ada yang bisa saya bantu?" jawabku. "Saya Reza," katanya. "Saya dari firma hukum Pak Ramadan." Jantungku berdebar kencang. "Ada apa? Kenapa Pak Ramadan mengirim orang menemuiku?" Aku mengira kasusnya sudah selesai. Reza mengajakku duduk di dalam kafe. Dia menunjukkan beberapa dokumen. Dokumen-dokumen itu adalah dokumen warisan almarhum ayahku. "Saya mohon maaf, Rania," katanya. "Kami menemukan ada kejanggalan dalam dokumen warisan almarhum ayahmu." Aku terkejut. "Kejanggalan apa?" "Ayahmu meninggalkan sebuah properti di luar kota yang tidak tercantum dalam dokumen warisan yang kami miliki," katanya. Aku merasa ada yang tidak beres. Ayahku tidak pernah menceritakan tentang properti di luar kota. Aku tahu, ayahku tidak pernah berbohong padaku. Properti itu senilai puluhan miliar rupiah, kata Reza. Dan properti itu, jika ditinjau dari undang-undang, adalah milikmu. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. "Tapi kenapa?" tanyaku. "Kenapa properti itu tidak tercantum dalam dokumen warisan?" Reza terdiam sejenak. "Ayahmu sengaja tidak mencantumkan properti itu. Dia
Dia ingin memberikannya kepadamu secara pribadi. Dia ingin kamu memulainya dari nol. Dia ingin kamu menjadi orang yang lebih kuat. Aku merasa terharu. Ayahku tahu, suatu hari nanti, aku akan mengalami kesulitan. Dia tahu, aku membutuhkan kekuatan untuk menghadapinya. Dia sudah merencanakan semuanya. Reza mengatakan bahwa kita harus segera mengurus masalah ini. Beliau akan membantu mengurus proses hukum. Anda harus menandatangani dokumen ini, katanya sambil memberikan sebuah dokumen. Ini adalah surat kuasa yang memberiku hak untuk mengurus properti itu. Aku menatap dokumen itu. Aku melihat tanda tanganku. Aku melihat tanda tangan Fikri dan Ibu Salma. Aku merasa ada yang tidak beres. Aku tidak ingin ditipu lagi. Maaf, Reza, kataku. Aku tidak bisa menandatanganinya sekarang. Aku butuh waktu untuk berpikir. Reza mengangguk. Tentu. Pikirkan baik-baik. Kalau sudah siap, Anda bisa hubungi saya. Dia memberikan kartu namanya dan pergi. Aku duduk di sana, memegang dokumen itu. Aku merasa ada yang tidak beres. Aku tidak ingin ditipu lagi. Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku terus memikirkan dokumen yang diberikan Reza. Aku tidak percaya pada Reza. Aku tidak percaya pada siapapun lagi. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor Pak Ramadan. Aku menunjukkan dokumen yang diberikan Reza. Pak Ramadan membacanya perlahan. Wajahnya berubah menjadi serius. Rania, katanya, dokumen ini adalah dokumen palsu. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Dokumen ini adalah dokumen yang sama dengan dokumen yang digunakan Fikri dan Ibu Salma dulu, katanya. Mereka mencoba menipumu lagi. Aku terkejut. Aku tidak percaya bahwa Fikri dan Ibu Salma bisa berbuat sekejam ini. Mereka sudah berubah. Atau itu hanya akting? Pak Ramadan menjelaskan bahwa Fikri dan Ibu Salma sudah merencanakan semua ini. Mereka bekerja sama dengan Reza, yang ternyata adalah mantan asisten Pak Ramadan yang dipecat karena ketidakjujuran. Mereka merencanakan semua ini untuk mengambil properti di luar kota. Aku merasa sangat marah. Aku tidak percaya bahwa mereka bisa berbuat sekejam ini. Mereka sudah bersumpah untuk berubah. Mereka sudah bersumpah untuk tidak lagi tamak. Tapi, mereka membohongiku lagi. Aku kembali ke rumah. Fikri dan Ibu Salma tidak ada di sana. Mereka pergi keluar kota untuk merayakan kemenangan mereka. Aku hanya tersenyum dalam diam. Mereka tidak tahu bahwa kebahagiaan mereka akan segera berakhir. Aku menelepon polisi. Aku melaporkan semua yang terjadi. Polisi mengatakan bahwa mereka akan segera memprosesnya. Beberapa jam kemudian, polisi datang ke rumah. Mereka datang untuk membacakan surat penangkapan. Aku menunggu. Aku tahu, hari pembalasan akan segera tiba. Aku menatap jam dinding. Sudah pukul 10 malam. Aku mulai merasa gelisah. Tiba-tiba, aku mendengar suara ketukan pintu. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, itu pasti mereka. Fikri dan Ibu Salma tidak curiga sama sekali. Mereka berteriak, "Siapa itu?" "Polisi." "Buka pintunya," jawab sebuah suara dari luar. Mereka terdiam. Mereka saling pandang. Wajah mereka pucat. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Aku hanya tersenyum dalam diam. Aku tahu, ini adalah akhir dari permainan mereka. Fikri membuka pintu. Di depan pintu, ada 2 orang petugas polisi. Mereka tidak memakai seragam, tapi aku tahu mereka adalah polisi. "Selamat malam, Bapak Fikri dan Ibu Salma. Kami datang untuk membacakan surat penangkapan," kata salah satu polisi sambil menunjukkan surat penangkapan. Wajah Fikri dan Ibu Salma seketika membeku.
Mereka saling pandang dengan tatapan tak percaya. Fikri mencoba membantah. Ada apa ini, Pak? Ada kesalahan, sepertinya. Tidak ada kesalahan, Bapak. Kami punya laporan penipuan dan pemalsuan dokumen atas nama Rania, jawab polisi itu. Seketika, tatapan Fikri dan Ibu Salma beralih ke arahku. Mata mereka membelalak. Ada amarah, kebingungan, dan kekecewaan di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa aku akan melakukan ini. Rania, apa-apaan ini? Teriak Fikri. Ini adalah keadilan. Fikri, jawabku dengan tenang. Kalian sudah mengambil semua hartaku. Kalian sudah menghancurkan bisnisku. Kalian pikir kalian bisa lolos begitu saja? Ibu Salma mencoba menyerangku. Dasar istri tidak tahu diri. Kamu berani melaporkan kami ke polisi. Polisi itu dengan cepat menahan Ibu Salma. Maaf, Bu, Anda harus ikut kami. Fikri mencoba menolong ibunya. Tunggu, Pak, ini semua salah paham. Kami akan mengurusnya. Maaf, Bapak, ini sudah menjadi kasus hukum. Kami harus membawa Anda berdua ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, jawab polisi itu. Di tengah kekacauan itu, aku hanya berdiri di sana, menyaksikan mereka. Aku tidak merasakan kebahagiaan atas penderitaan mereka. Aku hanya merasa lega. Lega karena akhirnya, keadilan terwujud. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya menunduk. Wajah mereka tertunduk malu. Mereka tidak menyangka bahwa aku akan seberani ini. Mereka mengira aku akan diam saja, menangis dalam diam, dan menerima takdirku. Polisi membawa mereka pergi. Aku hanya berdiri di depan pintu, menatap mobil polisi yang perlahan-lahan menghilang di balik kegelapan malam. Setelah mereka pergi, aku kembali ke dalam rumah. Rumah ini terasa begitu sepi. Tapi kali ini, kesepian itu terasa berbeda. Kesepian ini terasa seperti kedamaian. Aku tidak lagi merasa tertekan, tidak lagi merasa sakit hati. Aku pergi ke kamar Fikri. Aku menatap kasurnya. Aku teringat kenangan-kenangan kami di sini. Kenangan-kenangan yang terasa begitu indah, tapi sekarang terasa begitu pahit. Aku duduk di kursi di ruang tamu. Aku melihat ke sekeliling. Rumah yang dulu penuh dengan kehangatan, kini terasa seperti monumen kesedihan. Aku tahu, aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Aku harus pindah. Aku harus memulai hidup baru. Keesokan harinya, aku menghubungi Pak Ramadan. Aku menceritakan semua yang terjadi semalam. Pak Ramadan mengucapkan selamat. Rania, saya bangga dengan Anda. Anda sudah sangat berani. Terima kasih, Pak, kataku. Ini semua berkat bantuan Bapak. Pak Ramadan mengatakan bahwa kita harus segera mengurus masalah ini. Beliau akan membantu mengurus proses hukum. Kami pergi ke kantor polisi. Aku memberikan kesaksian. Aku menceritakan semuanya, mulai dari awal hingga akhir. Polisi itu mencatat semua yang aku katakan. Dia mengatakan bahwa kasus ini akan segera disidangkan. Aku juga menghubungi bank dan notaris lagi. Mereka bekerja sama denganku dan Pak Ramadan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Malam harinya, aku pergi ke rumah orang tuaku. Aku menceritakan semuanya pada mereka. Orang tuaku sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Fikri dan Ibu Salma bisa berbuat sekejam ini. Rania, kenapa kamu tidak menceritakan ini dari awal? Tanya ibuku dengan nada cemas. Aku takut, Bu. Aku tidak ingin kalian khawatir, kataku. Ibuku memelukku dengan erat. Kamu sudah sangat berani, Rania. Kami bangga padamu. Ayahku juga memelukku. Jangan khawatir, Nak. Kami akan selalu ada untukmu. Aku merasa sangat lega. Aku tidak sendirian. Aku memiliki keluarga yang sangat menyayangiku. Aku memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuaku.
Aku tidak ingin kembali ke rumah Fikri. Rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan pahit. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan panggilan dari Pak Ramadan. Beliau mengatakan bahwa Fikri dan Ibu Salma sudah ditetapkan sebagai tersangka. Aku merasa lega. Setidaknya, mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal.